dia safety belt. Mati langsung ya? Iya, otomatis stop. Nggak ada maintenance yang lebih ini sih, yang apa terlalu ribet sih. Paling itu doang yang tadi saya bilang. Ini aja. Iya, beltnya. Untuk ada balance gitu, karena sering dipakai sih. Apa nanti gitu. Tadi udah coba gitu. Ya enak tadi. Paling pakai semir itu mah ya. Terus bersihin beltnya juga pakai kain yang Karena itu apa? agak basah tapi jangan basah banget kayak lembab gitu. Sambil jalanin kita gini aja teh gitu. Kan di jalan nanti kita tahan gini jadi hilang. Berarti ininya perawatnya suruh bersihin masa kita lagi bersihin. Karena tahu sendiri kalau soalnya kadang-kadang Pak gini ya, bukan saya ngejelekin istilahnya. Kadang-kadang kita juga lagi harusnya kan yang ini kan yang perawat juga. Iya, orang ininya lah yang pemakainya lah misalnya. Harusnya. Paling itu aja Pak ya, yang lainnya mah gampang kan ya. kalau EKG kan biasa. Berarti ini di kanan kiri ya? Untuk apa nih settingnya? Iya, kanan kiri. adjustment-nya. Adjustment-nya. Iya, kita bisa ini dari sini atau dari sini. Ini karungnya ini kepala ruangan ini yang apa nih? Dokter itu jam berapa sih teh? 2:30. Enggak, masuk 3. Iya, Ya karena beliau prakteknya sore sih ya, jadi sama 3. ya makanya saya bilang kalau nggak salah di RSUD Banten itu biasanya jam 12 jam 1. Ya kalau itu suka sama jadi lama. Enaknya sih Kalau dokter ya harus soalnya kan dia juga waktu itu bisa treatment juga di RSUD Banten. Jadi gimana ini mau ditungguin aja apa mau Nggak apa-apa sih yang ada dulu, nanti kalau misalkan dokter itu di Banten apa lagi apa ada acara? biasanya sih sama sih praktek terus kalau di Banten pagi beliau sebelum udah itu nggak bisa mandi dulu sih. Kalau ini ya beliau nanti buat sinyal EKG-nya, kalau dari sini nanti buat protokolnya. Oh, Oke, saya demoin dulu aja ya. Itu nyalain dulu tuh, bentuk itu. Mau coba di demoin dulu. Jadi software CardioSpy ini namanya Laptec CardioSpy, software untuk EKG stress testnya. Dia ada beberapa pilihan menunya, bisa buat resting EKG, bisa stress test, bisa Holter dalam satu produk yang namanya Laptec EKG namanya Laptec. Jadi Laptec ini bukan hanya sekedar EKG stress test, dia juga punya Holter, ambulatory blood pressure, remote ECG. Nah, ini dalam satu software bisa jalanin semua device-nya gitu. ini bisa dirubah ya? Bisa. Kebetulan terakhir dipakai rumah sakit Islam. Mau mulai dulu? apa? Nggak apa-apa, dokter ini biar tahu dulu nanti dokternya nyusul. Masih lihat coba WA ya dokter ini. Hah? Belum ada. Nanti lupa lagi ya. Kalau sulit lupa lagi. Kalau dokter Ahmad sama dokter Hani mau kesini? Lagi ada nama yang KS Sampai sore ya? Hah? HP apa? HP aku atau yang tadi ya. Saya kemarin Nah, ini treadmill kita ini mereknya Lode. Treadmill kita ini bisa untuk latihan olahraga, juga bisa buat exercise-nya untuk pengukuran EKG stress test. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, nah di sini ada menu-menunya, manual itu. Jadi kita latihan olahraga seperti biasa, kita pilih manual, terus pasiennya naik, pakai safety belt-nya, kemudian start. Nah, untuk kecepatan terserah maunya berapa. Oh, kita sendiri ya? Iya, ini dinamakan untuk latihan olahraga atau bisa buat rehab medik sebenarnya bisa. Kenapa bisa? Karena dia posisi awalnya itu sangat rendah ketika kita baru nyalain alatnya.
Biasa pelan ininya. Iya, dia terendah 0,5 km per jam seperti ini. Jadi buat rehat bisa sebenarnya. Jadi treadmill kita tuh bisa buat olahraga, bisa buat rehat, bisa buat pengukuran yang EKG. Ya, ini misalkan pasiennya terserah mau berapa kecepatannya bisa diatur, terus ketinggiannya atau incline-nya dia kayak menanjak gitu. Oh ininya ya? Ya dia lama naik gitu Pak. Iya ini. Nanjak Pegangannya. Oh ininya. Ya ini apa posisi treadmill itu nanjak ini. Oh Miring. ini. Kayak naik gunung. Miring ya? Oh iya iya iya. Miring. Nanti bisa buat latihan olahraga. Kalau Cuma pandai. Berapa paling tingginya Om? paling tinggi dok kita coba aja. Cuma pandai coba. Sini aku videoin. Jadi video. Dia Target 25%. Nah ini belum sampai maksimal nih. Jadi dia bertahap naiknya. Ngatain dulu. Ada tuh Pak. Orang tar dulu kayak ini kan baca dulu harusnya. Kalau mau naik mah. Mau naik ininya nih apa? Iya, kayak naik mendaki dulu. Oh iya, tinggi. Curang. Nah, Ada curang. maksimal nih, udah nggak naik lagi. Oh, ini maksimal. Iya maksimal lagi ini tingginya. 30-an apa 40? 25 25%. Derajatnya sekitar 30. 30 kayaknya. Iya. 30 derajat. Nah, kalau apa misalkan sudah capek pasiennya tinggal recovery, silakan kalau mau nyoba dari awal lebih enak sih. Coba nyoba aja Pak. ngos-ngosan. Kan itu terserah pasien mau kecepatan berapa, kita yang ngatur sendiri. Oh, bukan dokternya. Iya dokternya ya. Dokternya ya. Bukan pasien yang minta pelan aja. Yang tadi saya bilang sebenarnya treadmill kita ini bisa buat latihan olahraga, bisa buat rehab, bisa buat ECG stress test. Nah, yang tadi saya bilang terserah maunya berapa itu buat latihan treadmill. Tapi nggak bisa ngurangin lemak. Ya itu kalau sering lah. Kan ada keterangan protokol. energi yang terbuang kilokalorinya berapa? Oh gitu. Iya. Nah, Pak Eto. Enggak, itu cuma enggak usah dinyalain Jangan ini cover. aja. Jawab deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pulang dari awal pakai ininya safety belt-nya. Ya, tangannya di sini, pegang tangan di sini. Nah, posisi pasien ini sejajar dengan tiang ini, Pak. Teman-teman ibu. Nah, biar langkahnya lebih enak. Kemudian kita pilih menu manual ini kita latihan secara individu. Nah, tinggal dipilih berapa kecepatannya. Ini kecepatan paling rendah 0,5 km per jam. Nah, seperti ini. Makanya cocok buat untuk rehab medik, cocok ini. Karena dia buat latihan jalan. Buat manula ya. Mental Iya. ini lepas mati sendiri. Iya betul. Dia ada safety belt-nya. Jadi ketika si pasien nggak mampu, dia mundur, ketarik ininya dia stop. Oh. Makanya kenapa kita sarankan pasien berdiri di atas tiang ini, maksud sejajar dengan tiang ini biar ini nggak terlalu ketarik. Kalau emang udah nggak mampu, dia bakal mundur, ya akhirnya ketarik stop. Nah, silakan kalau mau dinaikkan juga. Oh, speednya itu yang atas. Kalau ini incline itu kemiringan. Yang tadi nyerosot. Iya, seperti mendaki gunung. Jadi cara penggunaan treadmill ini sebenarnya sederhana sih. Jadi baru tahapan pertama yang untuk latihan biasa, ada lagi yang buat mengukur EKG. Tapi kalau mengukur EKG, settingnya bukan dari treadmill ini, tapi dari komputernya. Bagaimana Pak? Jalan. Anak Via.
panas ya Hah? nanti. Malah, kenapa? Ini kan ada 4 menu nih. Nah, menu 1, 2, dan 3 itu buat latihan atau buat rehab medik. Nah, cara penggunaannya kita menggunakan si monitor ini, kecepatannya berapa. Pokoknya semua settingannya di treadmill. Nah, kalau yang terminal ini, jadi kita mengkoneksikan si treadmill dengan si komputer EKG. Ketika kita pilih menu terminal, nah sekarang untuk setting dan semuanya itu ada di sini. Jadi treadmill itu nggak perlu kita pegang-pegang lagi. Jadi langsung dari komputernya. Jadi masuk terminal langsung pindah ke komputer Untuk cara penggunaannya. alatnya. Jadi yang ibaratnya yang apa namanya nurse-nya yang respon itu ya. Iya. Adapun cara penggunaannya untuk softwarenya ini, ketika si treadmill ini sudah kita ubah jadi menu terminal, langkah pertamanya ngalahin dulu ininya, EKG-nya, dan pastikan udah dipasang Baterai. Terus tombol on off-nya ada di sini. Ya, ini udah posisi on. Nah, kemudian nanti ini lampu indikatornya nyala. Kemudian kita kalau mau mengecek koneksivitas si alat, kita bisa pilih menu ini, sistem configuration. Sebenarnya ini sudah kami setting ini, jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi ya. Tapi untuk memastikan nggak apa-apa, saya ajarin aja. Misalkan suatu saat kok EKG-nya nggak nyambung ya, tinggal buka ini aja, buka ini sistem configuration. Nanti di sini akan checklist. ada keterangannya. Iya, ini kalau checklist seperti ini dia udah terconnect, maksudnya antara komputer dengan EKG ini sudah Connect ya? Iya, connect. Kemudian kalau sudah connect, kita pilih next. Nah, ini antara komputer dengan treadmill sudah connect. Kalau dia posisinya masih di menu manual tadi, Iya. dia nggak mau connect. Nggak connect. Jadi harus ke apa itu? Terminal. Terminal. Nanti saya kirimin juga SOP-nya untuk pengoperasiannya Pengoperasian. seperti ini. Kemudian kita pilih next karena udah terconnect, next. Nah, ini protokol yang digunakan dokter yang biasa dipakai untuk pengukuran EKG stress test. Yang saya tahu biasanya dokter menggunakan bruce standar atau bruce modified. Nanti kalau ada dokternya enak kita latihannya training. Iya. Tapi saya menggunakan settingan yang sudah biasa dipakai dokter. Ini Amin. sudah saya setting semua, tinggal Iya dokter auto. Nah, di sini ada settingan untuk tensi. Oke. Ini tensinya ini per 2 menit. Ini bisa kita setting sih. Mau berapa menitnya tinggal klik ini berubah jadi 3 menit. Nah, ini sudah saya setting 2 menit. Dan next, udah finish. Nah, kemudian kita isi data pasien. Caranya dengan mengklik ini. Tinggal isi namanya siapa. Kok jadi Gimana Pak? Habis treadmill? Apakah Anda menjadi lebih sehat atau lebih capek? Kos-kosan. Itu baru step berapa itu tadi Bang Ipul? Tuh 7. 0,7. 0,7. Coba mau? Langsung ini aja pengitin jantung. Langsung. Iya tuh sekalian deh. Jadi yang diisi cukup ini, yang menu identification, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, ID, terus apa namanya, Email, jenis kelamin, tinggi, berat, sama status. Status ini kegiatannya dia aktif atau santai-santai di rumah aja sedentary gitu. Berbahan timang-timang. Ya. Kalau nambah gambar bisa di sini, kalau ada fotonya bisa ditampilin di sini. Foto pasiennya ya? Iya, foto pasien. Aman. Kalau ini Aman. dia Iya. pakai pacemaker enggak si pasiennya? Kalau Iya. pakai di sini ada keterangannya pacemakernya apa, alat pacu jantungnya.
Kalau nggak ada, udah sebenarnya yang wajib sih nih. Kemudian oke, ya nanya lagi ini udah bener belum dengan ini. Bapaknya. Nama testing sih. Ini udah masuk namanya testing ya. Terus nama akhirannya percobaan. Nah ini karena terakhir saya pakai di rumah sakit Islam, ini bisa diganti nih. Oh, diganti. Iya, nama dokternya siapa, nama rumah sakitnya Iya, siapa. Gimana gantinya? Gantinya dengan klik ini. Oh, itu. Terus new. Nah, ini di sini. Namanya siapa? Iya. Terus ada logo juga, logo rumah sakitnya. Oh, ada. Kalau sudah nanti menu OK ini kan keluar, langsung klik OK. Oke. Nanti akan keluar seperti ini. Tapi kita pakai demo aja ya. Oke, siap. Yang mana? Nah, meter katanya. Aku mau ah. Dipasang aja. Yang mana? Iya, pasangin. Iya, pasangin. Ya silakan aku mau. Gak apa-apa sih. Bluetooth ya? Ya Ini itu kulit. gini doang kayak tadi. Itunya Bluetooth. Silakan aja Iya. di pantai pasang ada. Iya. Kayak si Riba di sini waktu Itu naik mah lagi. ege. Waktu kapan Takut tuh? bapaknya. Terus Dan teknologi pandai aja berarti pandai aja. teknologi EKG kita ini udah nggak pakai sistem koneksi kabel antara si EKG dengan komputer, tapi udah menggunakan Bluetooth. Betul. Nah, sinyal si penerima Bluetoothnya ini. Oh, itu kirain flash disk. Nah, itu kebanyakan orang salah tanggap secara flash disk dibawa pulang. Padahal ini dongle, dia penerima sinyal Bluetoothnya dari sini. Nah, Lumayan. kalau Berarti- misalkan ini hilang, dia nggak apa-apa nih. Nanti di sini dia Salah kan. di Berarti sini kan itu mah jangan disilang dibawa terus ya. pulang. Oh, iya iya silang. iya. Dia nggak mau connect. Tolong amankan itu bukan flash disk. Kasih itu Pak tanda ini Bluetooth. Iya. Jangan dibawa pulang. Ya ini udah dengan atas nama testing Pak cobaan. Sebentar pandai. Kirain Tinggal pakai pasang tanda. elektrodanya kalau mau dipasang. Nah, cara melihat pasangnya dia bisa klik ini. Kalau misalkan pengen pastikan lagi, cara pemasangan elektrodanya ada di sini. Klik ini. Udah hafal kali. Pasang. Ada jago. Ini cuma buat pengingat aja sih takutnya kalau. Coba pandai. Ayo. Kalau ada yang mau nyoba, berarti Dia nanti pengen tahu ini. nanti nama pasiennya saya ganti. Pokoknya jantungnya ada ganda gitu loh, wow. Iya takut ini ya. Enggak kan? Kalau udah tahu jantungnya sehat kan aman. Iya. Tuh. Pakai baju. Ada elektronik. Udah pandai aja kirain gue cuma gitu doang gak pasang. Takut di. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Indra yang maksa kata. Nah, terus diperhatikan dulu sebelum melakukan pengukuran EKG stress test Di sini. bahwasanya protokolnya yang digunakan dokter itu biasanya BRUS. BRUS itu biasanya per 3 menit dia kecepatannya akan semakin naik. Enggak bawa. Pakai. Terus Kecepatan. Siapa kan jatuhnya kayak kaget tapi sistemnya di treadmill ya. Iya. Kalau yang EKG stress kan itu kan nggak boleh ada logam-logam kayak halo cincin gelang. Apa ya sama Sama juga Oh, sama. Iya, karena nanti Takutnya emang pengaruh Pandai. Lagi buat. Yang logam-logam kalau cepat dulu. Iya, ntar dulu. Ini sekali pakai ini di HP. Oh, sekali pakai. Iya. Iya, nggak bisa geston. Memang begitu kalau yang pakai Iya, motor ya. sebuah. BHP. 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 BHP Ini nya. selanjutnya. ada. Ini kita dikasih berapa? Belum ada kan ya? Logam-logam banyak. Ini buat demo doang. Ayo, boleh ngomong logam katanya. Waduh. Berarti kita harus kiri gitu. Iya. Video apa ya? Tuh. Ini buat demo doang, kita Iya. nggak dikasih. Kan belinya treadmill dulu. Kirain include. Kalau nanti beli EKG-nya itu udah dapat elektrodanya, Pak. Ini kan cuma berduit. Oh, ini Iya. Nunggu ini katanya. Oh, gitu. Nunggu duit lagi. Oh, jadi cuma ini ya doang, ininya Ya, enggak. ini sengaja kan saya udah jelasin ke dokter Ahmad, dokter Hena, kalian juga kata kalian, yaudah Mbak Nukri biar tahu dia di rumah sakit, bawa aja EKG-nya nanti diperlihatkan. Jadi mereka tuh pikir ini connect ke EKG resmi juga. Kalau ini dikasih berapa? Laki. Gitu ya, berapa?
25 piece. 25 Oh ininya. Iya. Satu itu. Sekali pakai berapa itu? 10. Oh, berarti cuma 2 kali pakai doang. Ini dapat 25 biji. Dapatnya satu plastik ini, satu box. Itu mah banyak kali ya Bang itu ya. Jual banyak kan. Banyak. Berarti nggak beli ke sini lagi misalkan di Bisa. Di luar bisa gitu ya. Iya terpisah nggak apa-apa. Udah banyak kali. Faedah porno. Ya ingat aja Irima suruh dicoba itu kepala saya jadi Keseru nggak? enggak, cuma ini tuh apa kayak mimik panjang-panjang. Ini namanya siapa tadi Pak? Nama akhirnya? Ndai, Ndai. Ndai. Ndai Jilani, Nama depannya? Dailami. Oh, Delani, nama belakangnya Ndai ya? Ndai, Delani, Dailani. Dailami. Gini ya. Ada orangnya, G. Tanya sama orangnya. Tanggal lahirnya Pak? Berapa Anda? 17 Agustus tahun 45. 07 Tahun 7. Juli, 17 Juli. Tahunnya? Tahunnya pandai. 77. 77. Masih muda Pak ya? Nah, Langsung ke titik lompat 4 tahun. Seumuran anak kamu belum. 45. Nurul, Nurul, yang perempuan. ID ini nomor Ali ya. Kayak nomor pasien. Oh iya, RM kali ya, Iya. RM. Tingginya, Tingginya berapa Mas? 170. Laki. beratnya, 73. Kemarin terakhir ditimbang. dia langsung bisa menghitung ini berat massa indeks pasien dengan masukin angka tinggi sama berat Ini langsung di pakai aja Pak. Baju. Enggak bukan. Lepas. Lepas boleh. Oke, kalau Dilepas ya Pak. Ya, Itu ikat pinggang juga ya? Iya, tar dulu. Enggak Nggak masalah. usah, itu ada itunya, ada besi-besinya. Jasper, Gak usah sih. Enggak usah. Jangan melorot nanti bahaya. Enggak melorot, ini kekecilan ini celananya. Malahan. Itu saya yang itu doang, yang ganggu sinyal Bluetooth doang dilepas. Ya, jam ya, ya yang bisa juga. jam handphone. Tambahin jam ya. Tapi kan enggak di situ. Udah kan pandai dilepas semua. Udah. Cuma saksi doang. Berarti kalau kita mah ini juga dong ya? Siapa? Ini ya? Iya, aku Berarti Pak harus pakai baju Gaun, oh iya. gaun pasien. Oh. Kasih speed yang paling tinggi. Kayak keringetan. sesuai Siapa ya? protokol, sesuai protokol. Iya. Pakai brus ya? Terus Pakai brus protokol. jadi jadi gue. Action. Kalau Brutus itu maksudnya gimana, Pak? jadi kalau protokol brus itu kecepatan awalnya Ah. 2,7, terus elevasi glance-nya itu sekitar 10. Oh, oke. Nanti Pakai ini juga. ya, per 3 menit dia naik lagi. Oh, Iya, otomatis. otomatis naik sesuai dengan protokolnya yang namanya brus tadi. Nah, nanti kita lihat dari target heart rate-nya. Kalau target heart rate-nya si pasien sudah mencapai 85%, itu harus di recovery. Oke. Jadi posisinya bukan naik trade-nya dulu Pak, mohon maaf. Jadi posisinya kita melihat EKG restingnya dulu. Jadi Bapak mohon maaf duduk dulu di itu, Di bawah. di bawah, atau bisa tiduran. Pasiennya bisa disarankan sebelum naik ke treadmill. Jadi kita ngecek EKG restingnya dulu. Jadi dia ada dua pengukuran di sini. Duduk sini aja. Ya boleh. Nah, ini kita pilih ECG resting dengan atas nama ini apa pasien dari yang ini. Ndai. Kemudian kita start recording. Kita pilih oke sebagai demo. Nah, ini sinyal EKG-nya udah muncul.
Nanti kalau di sini ada tekan menu start. Kemudian kita pilih start. Kalau ini start recording udah keluar, kita pilih start. Ini heart rate-nya berapa? 80 BPM. Nah, ini kalau udah keluar diagnosis seperti ini, boleh di stop. Tekan N. Nah, jadi ini kertasnya ada. Kertas Saya yang mau. gede-gede. Ada nggak? Jadi ini kita melihat EKG resting dari si pasien dulu sebelum naik treadmill. Jadi kalau misalkan heart rate-nya lebih dari 100, biasanya dokter nggak rekomendasikan pasien. Iya. Jadi sebelum naik treadmill aja heart rate-nya udah tinggi gitu maksudnya. Biasanya sih gitu. Ini normal apa gimana? Tinggi. Jadi heart rate-nya di bawah 100 masih normal. Masih Normal normal. pandai. Degan dulu. Itu degan. Kalau ada degan mah ini. Iya sih bener. Oke, kemudian kalau sudah kita melakukan EKG resting, ditensi dulu pasiennya. Kan kita nggak ada tensi nih, jadi tensinya dari rumah sakit. Oh gitu. Tensinya normal apa enggak? Kalau hipertensi, biasanya juga dokter nggak nyaranin. Oh gitu. Aduh, ya pandai enggak ini kan Normal. enggak. Normal, pandai normal. Lumayan loh. Udah. Oh ya udah. Tadi aja habis lari kuat. Oh ya udah. Berarti sehat pandai. Ya, hitungan normal Oke. aja. Kemudian misalkan sudah ditensi, Ah, kemudian pasiennya di atas treadmill, ya, naik pandai. dipakai itunya apa namanya, safety beltnya. Oke. Nah, kemudian saya setting dulu ini bisa buat. Nah, yang tadi pertanyaan pandai, ini kok ada dua apa sih gitu. Nah, yang satu ini buat melihat sinyal EKG-nya. Yang kedua ini buat melihat parameter-parameter penggunaan alatnya, misalkan kayak ini stress device-nya. Dia bisa menggunakan treadmill atau sepeda, atau dia bisa berlari juga. Karena kan dia sistemnya pakai Bluetooth. Karena kita device treadmill, kita pilih treadmill. Nah, di sini heart rate sekarang pandai 81 BPM. Ini target heart rate. Nah, yang tadi saya bilang ini jadi patokan. Misalkan nanti saat dia exercise, dia berolahraga di rekam jantungnya, kemudian ini bakal naik terus nih sampai 85%. Kalau udah 85%, baru kita recovery. Gitu. Nanti saya sambil belajar, saya kasih tahu caranya. Di sini ada total time, manual blood pressure, auto blood pressure, metabolic equivalent, terus load, ini beban si treadmill, kecepatan berapa, elevasi berapa, ini fase time-nya, ini fasenya di saat apa. Ini fasenya itu ada beberapa jenis fasenya. Kita lihat di sini. Nih, ini fase-fasenya. Fase pertama resting. Jadi ketika di atas treadmill nanti akan melakukan tes EKG resting lagi. Kemudian sekitar 1 menit dia berubah fase menjadi warming up. Warming up itu nanti treadmill akan jalan pelan, kan di pemanasan. Sekitar berapa menit, 1 menit atau 2 menit. Kemudian baru ke fase ketiga, loading. Loading itu ya protokol Bruce itu Yang dipakai. protokol Bruce. Ini cooling down. Jadi kalau sudah selesai, kalau sudah mencapai 85%, iya kita cooling down. Jadi nanti kecepatannya turun, elevasinya juga turun. Kemudian kalau sudah selesai, kita pilih recovery. Kemudian selesai pengumumannya. Jadi ini fase-fasenya. Dan untuk mulai start sampai finish, kita pilihnya ini start. Atau bisa pilih di sini. Nah, kemudian di sini ada protokolnya. Protokol yang mau dipakai yang mana? Bisa Bruce standar atau Bruce modified. Untuk Bruce standar biasanya untuk orang yang 50 tahun ke bawah.
kalau Bruce Modified 50 tahun ke atas, karena Bruce Modified ini kecepatannya lebih rendah dibandingkan Bruce standar. Oke, kita pakainya Bruce standar ya. Kemudian di sini ada apa, baterai statusnya ya, baterainya sudah full. Kemudian kita mulai aja, tekan start. Nah, dia masuk menu resting. Restingnya ini sekitar 1 menit. Nah, kalau misalnya ada manual BP berkedap gini, dia minta ditensi bu. Misal anggap saja 120, 80. Nah, nanti sini ada laporannya. Ketika 15 detik awal dia tensinya sekian. Makanya di sini harus sebenarnya disiapin tensi juga. Ada nggak? Tensi di bawah ada. Oh, ini kali. Oh iya. Nah, ini mulai warming up. 1 menit, kemudian warming up. Warming up itu 0,5 ke Langsung apa ini? Iya, ini settingannya langsung auto print. Nanti bisa disetting lagi, jadi tanpa auto print bisa. Jadi ini per fase dia akan ngeprint ya. Tadi kan fase resting dia ngeprint. Nanti fase warming up ngeprint lagi. Siapin kertas. Oh ini mah. Kertasnya A4. Oh, kertas HPS ya? Langsung. Yang tadi saya bilang kita pakai kertas ya HPS. Nah, ini target atas Bapak sudah 73%. Nah, kalau sudah 85%, kita harus cooling down. Jadi ini udah sistem by system ya, yang namanya Bruce itu. Jadi kecepatan Sendiri Pak berarti ya? Iya, Ini juga otomatis. naik. kecepatannya itu udah dari treadmillnya. Nah, ini udah 80%. Nah, nanti per 3 menit dia akan naik lagi. Tapi kalau dia udah mencapai 80%, cukup. Jadi nggak perlu naiknya 80%. Jadi kita harus nggak stop, cooling down. Kita klik ini, dia berubah fase jadi cooling down. Nah, ini kenapa di cooling down? Kita klik end of stress test karena sudah tercapai target atasnya. Ini ada emergency stop, ada leg pain, kakinya sakit, banyak. Ini dokter yang lebih tahu sih posisi. Nah, ini udah mulai posisi cooling down. Nanti setelah cooling down dia akan recovery. Ini karena Bapak cuma tercapai untuk 1 stage doang, jadi cooling downnya tetap sama. Kecuali kalau masuk stage kedua, kecepatannya akan naik lebih dari itu, dia cooling downnya akan lebih tinggi. Tergantung ini pasiennya, kan dia target heart rate-nya tercapai tadi di stage 1, jadi lebih sedikit. Biasanya ada rata-rata berapa? Biasanya bisa 10 lembaran. Orang satu pasien. Iya. Ini mau kertas. Tapi ini kan A4, bukan yang kertas yang Khusus. Jadi print biasa. Dan printernya bisa diganti pesan. Standar kita dikasih HP laserjet, tapi kalau ada permintaan dari rumah sakit mau diganti ya, itu yang gampang-gampang gitu yang buat Gampangan ini sih. itu bisa nanti kita belikan printernya yang infusan. Nah, kalau yang Ini warna ya, Pak? itu, Paling iya. tinta warnanya yang boros ya. Tapi lebih murah daripada yang kertas Iya. termal. Iya. Yang belum lumayan. Iya, kertas teman itu satu lagi susah mendapatkannya dan kena dikit aja langsung. nasinya bisa boleh duduk. Jadi ini selesai, Istirahat. istirahat. Istirahat dulu Pak, jangan pulang.
Mau tidur nih. Duduk. Nanti kalau misalkan udah minta ditensi, langsung ditensi lagi. Jadi settingannya per 2 menit. Per 2 menit udah minta ditensi. Sebetulnya kita juga punya yang tensi otomatis ya, Bro ya. Ada. Masuk ke katalog ya? Masuk ya. Masuk. Ya, masuk juga ke katalog. Jadi nggak usah ditensi manual, tapi langsung dari mesinnya dia udah memerintahkan untuk tensi. Oh. Dia minta ditensi. Diisi aja Bu. Sekarang mau di 110 tuh. Coba Bapak harga jarang coba. olahraga Pak? Jarang sekarang. Jarang. Saya Soalnya baru 1 stage karena usia juga sih. jarang juga bener. Emang bener dulu mah sering lari-lari, sekarang jarang. Soalnya baru 1 stage target heart rate-nya udah tercapai. Biasanya pasien itu 3 atau 4 stage dia udah tercapai target heart rate sampai 80%. Nanti ada treadmill ini bisa buat latihan Pak. Karena ini treadmill ini bisa jalan tanpa komputer. Iya sebenarnya nggak usah gitu. Yang tadi saya kasih tahu caranya. Rutin lagi habis ngantor. Ini perbedaan itu bisa tercapai langsung dengan olahraga dan enggak itu kenapa Pak? Karena kalau olahraga itu nggak pakai EKG. Oh gitu. Kalau ini kita pakai dipasang EKG-nya, elektrodanya. Kalau latihan biasa nggak terkonek, nggak terpasang EKG. Jadi kita latihan biasa aja. Ya kayak pertama tadi tuh. Paling yang dilihat ini kalori yang terbakar berapa, terus ini metabolik ekuivalennya. Kalau misalkan dia sakit, ini kan bisa otomatis ini orang sehat nih. Kalau misalnya maksudnya Pandai ini sehat. Kalau misalkan dia sakit, itunya tercapainya atau gimana? Sakitnya apa dulu diagnosa dokter misalkan. Oh gitu. Kalau untuk sakitnya rehab medik, misalkan kakinya sakit nih, terus dia mau latihan jalan, cukup pakai ini aja. Jadi Nggak usah pakai jantung. Iya. Nah, tadi kan Bapak bilang katanya Pandai itu jarang olahraga, ketahuannya. Kelihatannya dari ini, ketika dia baru step 1, Hah? Udah langsung. dia udah langsung tercapai target heart rate-nya. 85% langsung tercapai. Berarti kelihatan cepat lelah. Oh, karena cepat lelahnya gitu. Maksudnya target heart rate itu cepat lelah gitu Iya, jatuhnya. kan dia jantungnya makin menggebu-gebu. Kalau target Baru sedikit aja udah jantungnya udah. Berarti kalau orang sakit itu lebih lama? Jatuh cinta kali malah Mas. lebih cepat. Ya? Bisa lebih cepat. Lebih cepat? Oh gitu. Kayaknya kalau Mas Ari mungkin ya. Hah? Mas Ari ini. Oh iya. Nah ini, Hari ini ini. target heart rate-nya sudah 97. Jadi kalau dia sudah di bawah dari 100 heart rate-nya, ini bisa langsung di stop. Ini recovery-nya sih sampai 6 menit. Ya, jadi protokolnya ada di sini. Dia fase time-nya recovery ini sampai 6 menit. Kalau kita langsung stop bisa, tinggal tekan ini. Jadi semua untuk memulai, untuk cooling down, recovery, tekannya di sini. Pilihnya. Atau bisa juga tekan ini. Klik to end recording. Jadi untuk mengklik menyelesaikan pengukuran. Nah, ini dia nge-print lagi nih. Jadi apa? Ini udah saya setting auto print. Kalau misalkan print cara manual bisa. Untuk tensinya juga berdasarkan dari perintah dari si komputernya. Jadi kalau diminta tensi baru ditensi, kalau enggak ya nggak perlu ditensi. Adapun interval tensinya tuh bisa kita setting mau per 2 menit kah, per 3 menit terserah. Bisa. Nah, ini udah selesai deh. Ini selesai. Kalau mau melihat hasil print out-nya, kita bisa dengan klik print report. Nah,
Nah, Ayo ini minta jajal. Coba. ini ada beberapa item, ada summary, detailed summary, schedule for stress test, dan lain-lain. Kalau mau melihat, kita tekan preview aja. Misalkan di sini summary, kita klik preview. Nah, jadi summary itu isinya ini loh. Jadi di sini kelihatan semua dari dia sebelum exercise dia berapa EKG-nya. Nah ini lead 1 sampai V6 berapa warming up-nya. Buat kenang-kenangnya. Nah di saat ini tensinya sekian. Jadi ini nanti takut buat suruh nyoba lagi. apa ya, secara apa kesimpulannya lah, summary-nya. Nah ini ada detailed summary. Detailed summary seperti apa? Kita klik ini aja preview. Nah ini dia ada aritmianya. Ini kalau misalkan ada bermasalah biasanya sih ada angka-angkanya. Bang Ipul itu dokternya bisa bikin protokol sendiri. Enggak, protokolnya udah ada. Kalau di sini. Kalau yang bisa protokol bikin dokternya. Di sini. Untuk exercise aja. Iya. Kalau EKG mah sudah dibentuk. Normal nggak Pak? Bermasalah. Cuma kurang olahraga. Bermasalah dengan kantong. Nah ini ECG after test apa bisa diklik di sini dicari. Bukannya kurang olahraga cina. Emang Pergi, benar sih. olahraga malam. Oh malam ini ya Pak, malam Jumat. Nah yang biasa dicari dokter ini nih stage atau sampel. Dia melihat dari fase-fasenya. Di saat warming up dia seperti apa irama jantungnya. Nah, kita pilih lagi ke lembaran kedua. Nah ini masuk stage pertama nih. Dia seperti apa ininya. Nah ini stage 1 karena sampai target heart rate-nya sampai tercapai di stage 1 maka di cooling down. Saya nggak bisa baca sih Pak. Dokter yang lebih tahu. Nah ini saat recovery dia irama jantungnya seperti ini gitu. Jadi yang paling banyak dicari dokter ini dia per stage, di setiap fase, maksudnya di fase warming up dia kayak apa irama jantungnya, ketika stage 1 kayak apa, stage 2 kayak apa, sampai dia stop atau recovery gitu. Biasanya dokter melihatnya dari sini sama summary, dia kayak kesimpulannya seperti ini. Belum. Di depan misalkan lobby kan nanti ada masanya ya. Di sana dititipin di Tariga. Oke, terima kasih. Nanti nitip ke dokter jantung aja. Berarti kita hanya Ini bisa nih dikasih